Selamat malam, shalom, damai sejahtera bagi umat Tuhan di mana saja Anda berada. Setelah sepanjang hari kita melewati berbagai aktivitas, kesibukan, dan juga tantangan, malam ini adalah momen yang indah bagi kita untuk datang ke hadirat-Nya. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita sejenak. Kita lepaskan semua beban hari ini, dan kita arahkan fokus kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas penyertaan-Mu yang sempurna sepanjang hari ini. Di keheningan malam ini, kami datang berserah di hadapan-Mu. Kami rindu untuk diisi dan dikuatkan oleh firman-Mu. Tuhan, sucikan dan kuduskan hati kami. Berilah kami hikmat dan ketenangan agar kami dapat menangkap pesan kudus-Mu malam ini. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, sebab kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Judul renungan malam ini, memperoleh pengetahuan tentang Tuhan. Ayat renungan diambil dari kitab Amsal pasal 9 ayat 10. Firman Tuhan berkata, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang maha kudus adalah pengertian. Sebagaimana juru selamat kita pun di dunia ini melakukan pelayanan bagi Allah. Kita di sini harus menjadi seperti Allah di dalam tabiat dan dengan hidup pelayanan yang menyatakan Dia kepada dunia. Untuk menjadi mitra kerja Allah, supaya menjadi seperti Dia dan menyatakan tabiatnya, kita harus mengenal Dia dengan benar. Kita harus mengenal Dia sebagaimana Ia menyatakan dirinya. Suatu pengetahuan akan Allah adalah dasar dari semua pendidikan yang benar dan semua pelayanan yang benar. Itulah satu-satunya perlindungan yang aman terhadap penggodaan. Ini sajalah yang dapat menjadikan kita seperti Allah di dalam tabiat. Inilah pengetahuan yang diperlukan oleh semua orang yang bekerja untuk mengangkat sesama manusia. Perubahan tabiat, kemurnian hidup, efisiensi kerja, kesetiaan pada prinsip-prinsip yang benar, semuanya tergantung pada pengetahuan yang benar akan Allah. Pengetahuan ini adalah persiapan penting bagi kehidupan sekarang ini maupun kehidupan yang akan datang. Benda-benda alam yang sekarang kita pandang memberi kita hanya sekilas konsep tentang kemuliaan Firdaus. Dosa telah merusak keelokan bumi. Di atas segala sesuatu bisa terlihat bekas pekerjaan kejahatan. Namun, masih banyak tertinggal yang indah. Alam menyaksikan bahwa seorang yang tak terbatas kuasanya, agung dalam kebaikan, kemurahan, dan kasih, telah menciptakan bumi dan mengisinya dengan kehidupan dan kesenangan. Sekalipun dalam keadaan yang sudah rusak, segala sesuatu menyatakan hasil karya dari seniman besar itu. Kemana saja kita berpaling, kita dapat mendengar suara Allah dan melihat bukti-bukti kebaikannya. Dari gemuruhnya suara halilintar yang menggelegar dan deru gelombang lautan yang tak berhenti-hentinya, sampai kepada lagu gembira dan paduan marga satwa di hutan. Puluhan juta suara alam memuji Dia. Di darat, laut, dan udara, dengan warna-warninya yang mengagumkan, ragam dalam kontras yang semarak dan terpadu dalam keharmonisan. Kita melihat kemuliaannya. Bukit-bukit abadi menceritakan kuasanya kepada kita. Pepohonan yang melambaikan panji-panji hijaunya di bawah sinar matahari. Bunga-bunga dengan kelokan yang luar biasa menunjuk kepada penciptaannya. Rumput hijau yang bagaikan permadani menutupi bumi bercerita tentang pemeliharaan Allah atas makhluk-makhluknya yang paling hina. Palung-palung laut dan kedalaman bumi menyatakan kekayaannya. Segala kecemerlangan dan keindahan yang menghiasi bumi dan menerangi langit berbicara mengenai Allah. Dikutip dari buku Seri Membina Keluarga Jilid 4, halaman 371 sampai 374. Mari berdoa.
Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah kami baca dan kami dengar untuk menjadi perenungan bagi malam ini. Terima kasih karena Engkau terus membimbing kami untuk semakin mengenal-Mu, mengenal kasih-Mu, kesetiaan-Mu, dan kehendak-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Tanamkanlah pengetahuan akan Engkau ini jauh di dalam lubuk hati kami, agar iman kami semakin bertumbuh dan hidup kami semakin memuliakan nama-Mu. Saat ini kami siap untuk beristirahat. Kami menyerahkan jiwa dan raga kami sepenuhnya ke dalam tangan perlindungan-Mu. Basuhlah segala lelah, kekhawatiran, dan beban yang kami rasakan sepanjang hari ini. Dan gantikanlah dengan damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal. Biarlah kami tidur dengan nyenyak dan istirahat yang memulihkan. Jauhkanlah kami dari segala mara bahaya dan mimpi buruk. Lapisilah tempat tidur kami dengan malaikat-Mu yang kudus, sehingga besok pagi kami dapat bangun dengan tubuh yang segar, hati yang penuh syukur, dan siap untuk kembali berjalan bersama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.